Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang pertama, saya penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Saya Ahmad Mubassir, bertugas di MI Miftahul Mujtahidin Kaliminasum, Purworejo, Lombok, Banjarnegara, Jawa Tengah, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Purworejo, Jawa Timur. Pada hari ini, 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas atau ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan materi adab bertamu pada kelas 4 semester ganjil di MI Miftahul Mujtahidin Kaliminasum. Berikut video praktik pembelajarannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya Ustaz absen dulu. Yang pertama Afika, yang kedua Al-Fatih, Hadir. yang ketiga Afan, Hadir. yang keempat Ayatul Fasa. Hadir. Alhamdulillah untuk hari ini berangkat semuanya. Tambah rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan. Mohon semuanya untuk berdiri. Silakan semuanya duduk kembali. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang adab bertamu. Minggu kemarin kita telah belajar tentang adab kepada orang tua. Ya, nah, karena sudah selesai, maka hari ini kita belajar akidah akhlak tentang materi adab bertamu. Siapa yang sering bertamu ke rumah teman? Banyak. Setiap hari atau setiap jam? Setiap hari. Malam atau siang?
sebentar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan bacakan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di layar ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu membiasakan ada bertamu sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial yang harmonis dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah kita lihat pencapaian tujuan pembelajaran atau kata capai. Yang pertama, bisa menyebutkan ada bertamu. Yang kedua, menjelaskan hukum bertamu. Yang ketiga, menunjukkan tata cara bertamu. Yang keempat, menampilkan ada bertamu sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial yang harmonis dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, membiasakan ada bertamu sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial yang harmonis dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang adab bertamu ya. Tapi sebelumnya Ustaz akan putarkan video tentang adab bertamu. Don, bagaimana kalau kita ke rumah Andi? Kita ajak main sepak bola. Boleh, tapi pinjam bola Andi saja ya. Oke deh, yuk berangkat. Andi. Don, pintu rumahnya tidak dikunci. Ayo kita masuk. Perlu membersihkan kaki dulu tidak? Tidak usah. Oke deh. Andi mana ya? Kok tidak ada orang? Masya Allah, kedua saudaraku itu mau apa ya? Hah? Kaki kotor begitu mau masuk rumah Andi? Aku harus segera ke sana. Aku khawatir mereka akan membuat kekacauan nih. Kaki kalian kotor, cepat keluar. Kami mau ajak Andi main. Lalu waktu kami panggil, Andi tidak menjawab dan pintu tidak terkunci. Jadi kami langsung masuk. Berani kalian masuk tanpa izin. Itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau begitu ada adabnya. Apa kalian tadi sudah mengucapkan salam? Sudahlah. Tidak mengucapkan salam juga bisa masuk rumah kan? Yang ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Bukan karena ulah kalian sendiri. Kalian harus lihat sama kalian waktu dimarahi Ibu Andi. Lucu banget. Aku jadi tidak bisa menahan tawa. Awas kau marah, sini kamu. Ipa, tolong aku. Ada apa ini? Bagian kalian kok kayak orang sedang perang. Ada apa sih? Ayo ceritakan Laras. Begini ceritanya. Sewaktu aku dalam perjalanan pulang, kebetulan aku melihat Ipot dan Doni sedang berdiri di rumah Andi dengan kaki kotor. Karena takut terjadi sesuatu, aku memberitahu mereka. Tapi mereka tidak peduli. Karena aku kesal, aku teriak salam saja di depan rumahnya Andi. Lalu Ibu Andi keluar. Mereka dimarahi. Tapi kejadian itu membuat Doni jadi kesal. Oh begitu, baiklah. Kebetulan aku ada sesuatu untuk masalah ini. Kalian mau tahu? Iya, mau. Ayo ikut aku. Baik, kita mulai ya. 3, 2, 1. Adab bertamu. Pertama, ucapkan salam sampai pemilik rumah keluar. Batasnya 3 kali mengucapkan.
Kedua, tidak melihat atau mengintip ke bagian dalam rumah. Ketiga, menyebutkan nama bila ditanya oleh tuan rumah. Keempat, melepas alas kaki dan meletakkannya dengan baik pada tempatnya. Kelima, sebisa mungkin membawakan oleh-oleh. Keenam, bila ingin sesuatu izin terlebih dahulu. Ketujuh, saat pamit ucapkan terima kasih dan mendoakan tuan rumah lalu memberi salam. Oh, jadi ada bertamu itu mengucap salam sampai tuan rumah keluar. Batasnya 3 kali pengucapan, tidak melihat atau mengintip ke bagian dalam rumah, menyebutkan nama bila ditanya oleh tuan rumah, melepas alas kaki dan meletakkannya dengan baik pada tempatnya. Sebisa mungkin membawakan oleh-oleh. Bila ingin sesuatu, izin terlebih dahulu. Saat pamit, ucapkan terima kasih dan mendoakan tuan rumah lalu memberi salam. Nah, sekarang kita semua sudah tahu tentang adab bertamu yang baik dan benar, kan? Iya, tahu. Nah, untuk Laras, kamu sebaiknya tidak menertawakan mereka. Tapi kan, Laras. Oh, iya deh, iya. Aku salah, aku menyesal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita semua minta maaf pada Ibu Andi? Setuju? Iya, kami setuju. Untuk lebih jelasnya dalam adab bertamu, Ustadz akan jelaskan satu persatu. Kalian tidaknya berperilaku terpuji ketika bertamu. Yang pertama adalah pengertian bertamu. Ada yang tahu tentang pengertian bertamu? Ayo silakan. Betul jawabannya? Ya, bagus ya, udah paham tentang pengertian bertamu. Ayo untuk lebih jelasnya kita jelaskan satu persatu. Kalian bisa lihat di layar. Bertamu adalah untuk menjalin silaturahmi ya. Kalau misal kita main ke rumah teman, saudara, sahabat, itu adalah dalam rangka menjalin silaturahmi biar hubungan kita semakin erat ya, semakin erat. Yang kedua adalah adab bertamu. Ada yang bisa menjawab? Jawaban Arfan benar apa salah? Betul ya, itu ada yang disampaikan itu ada 6 poin. Adab bertamu itu ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengucap salam. Kalian kalau misal ke rumah tangga ketok pintu dan mengucap salam. Yang kedua apa? Meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Ya, minta izin maksimal 3 kali. Kalau misal 3 kali, misal ya, 3 ada orangnya, lebih baik pulang. Tidak boleh misal kita buka pintu terus lihat-lihat dalam ada orangnya apa enggak sampai masuk ke dalam gitu ya. Nah itu enggak boleh. Kita ketuk salam sampai 3 kali, tidak ada orangnya, tidak ada yang menjawab, lebih baik kita pulang.
Yang ketiga apa? Membelakangi pintu. Membelakangi pintu. Jadi ketika kita bertamu ke rumah teman, kita misal setelah mengucap salam membelakangi pintu. Contoh yang keempat apa? Memperkirakan lama waktu bertamu. Ya, ketika sudah di dalam bertamu, kita harus tahu waktu berapa lama kita bertamu. Jangan sampai jam-jaman, ya, sampai pagi. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Siapa tahu tuan rumah sedang butuh istirahat atau ingin pergi. Jadi kita harus, kalau misal sudah tersampaikan maksud kita, maka kita harus segera pulang. Tuh. Yang kelima apa? Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Misal kita sudah ketok pintu, sudah salam dan ingin menyampaikan sesuatu, tapi tuan rumah tidak mengizinkan kita masuk, ya di depan pintu kita omongkan, kita sampaikan apa yang kita perlukan, ya. Jadi ketika sudah tersampaikan, maka segera pulang. Ya mungkin karena tuan rumah tidak mengizinkan kita masuk, karena mungkin ya butuh istirahat, ya habis pulang kerja capek. Ya. Yang keenam, Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. ya tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Tidak, matanya tidak melihat dia, ini apik banget ya, bagus banget gitu ya. Nah itu tidak boleh, tidak sopan namanya, apalagi di depan tuan rumah ya, sambil dia nanti dikira mau mencuri ya. Melihat keadaan dulu dia. Nah itu yang tidak. Selanjutnya adalah adab menerima tamu. Ada yang tahu? Tunjuk jari. Apa yang pertama? Adab menerima tamu. Ya cukup. Memberi hidangan. Jadi ketika ada tamu kita suguhkan makanan dan minuman yang paling baik. Ya, tamunya yang senang, tapi kita juga akan mendapat pahala. Yang kedua apa? Dalam menerima tamu kita harus bersikap ramah. Kita harus ramah ke tamu. Tidak boleh misal judes semuanya ya, atau melotot, atau mengatakan sesuatu yang tidak baik ke tamu kita. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga apa? Yang ketiga mempersilahkan masuk. Jadi ketika ada tamu, maka dipersilakan masuk dan duduk. Ya. Ada menerima tamu. Yang ketiga adalah tidak boleh menanyakan hal-hal yang tidak sopan kepada tamu. Jadi kita bertanyanya ya yang sopan, yang baik. Ya, dalam ada menerima tamu adalah
ada tamu, maka kita harus berpakaian yang sopan. Apalagi yang perempuan ya harus tertutup auratnya. Yang laki-laki juga ya harus tertutup auratnya sopan. Selanjutnya adalah banyak senyum. Jadi ketika kedatangan tamu kita harus banyak senyum. Waktu bertamu itu ada aturannya ya. Ada waktu-waktu ketika kita dilarang untuk bertamu. Yang pertama apa? Setelah duhur. Ya mungkin setelah sholat duhur tuan rumah mau istirahat sampai. Ya, jadi ketika kita mau bertamu, usahakan bisa nanya dulu tuan rumah, bisa telepon ataupun WA ya, bisa jam berapa. Yang kedua, setelah sholat isya kan malam-malam ya, mungkin orangnya habis pulang kerja ya, butuh istirahat. Jadi kita juga harus tahu waktu-waktu istirahat ya, sehingga kita tidak bisa ke rumahnya, sudah tertidur ya. Yang ketiga apa? Dan sebelum subuh. Ada yang bertamu sebelum subuh? Ada. Jadi kita harus bertamu ketika waktu-waktu yang longgar. Kita bisa menanyakan dulu, bisa telepon atau WA. Selanjutnya adalah tentang hikmah bertamu. Yang pertama apa? Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Yang kedua, terjalinnya persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, membuat manusia menjadi lebih akrab. Yang keempat, sebagai sarana atau media dakwah. Untuk lebih memahami tentang materi ada bertamu, sudah akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ini kalian nanti bisa baca, bisa mengerjakan langsung. Setelah kalian dapat LKPD itu, kalian bisa baca buku Akidah Akhlak kelas 5 bab adab bertamu. Atau bisa kalian buka di link ya. Tapi karena tidak bawa HP, kalian bisa buka di buku cetak tentang adab bertamu. Setelah kalian memahami materi adab bertamu, kalian kritisi. Apa? Kalian kritisi dengan membuat pertanyaan apa
siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu ada 5 ya. Apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu kalian mengisi dengan cara membuat pertanyaan dengan kata-kata seperti apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Paham ya? Setelah kalian memahami, kalian buat pertanyaan. Kalian buat pertanyaan di lembar kerja yang sudah tersedia. Di belakang LKPD itu ada lembar kosong untuk membuat pertanyaan. Dari 5 kata tadi ada apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan, gitu ya. Setelah kalian membuat pertanyaan, sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi di buku yang telah kalian pelajari tadi. Ya. Kalian jawab di lembar kerja yang sudah tersedia. Setelah itu, kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami tentang ada bertamu, kita akan bagikan soal dan kita nanti akan buat 3 kelompok, dan soal itu nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti setiap kelompok ada yang mempresentasikan ke depan. Paham ya? Ya, silakan membentuk kelompok. Silakan kalian membuat kelompok dan diskusikan pertanyaan yang telah Ustaz bagikan. Ada kesulitan kelompok 3? Ya, ada. Pertanyaannya mudah apa sulit? Jika sudah selesai, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan. Silakan, nomor 1 dibaca. Jawabannya betul apa salah? Betul. Ya, jawabannya bagus ya. Jadi pengertian pertama adalah berkunjung ke rumah teman atau saudara kerabat dalam rangka mengelola tali silaturahmi. Ada, silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil jawabannya.
kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah memberikan jawaban dan mempresentasikan hasil jawabannya di depan, dan semuanya jawabannya sudah bagus sudah memahami tentang materi ada betang. Setelah kalian menjawab soal dan mempresentasikan di depan, Ustadz juga akan memberikan soal, tapi ini dengan cara mencocokkan. Dengan apa? Dengan mencocokkan. Di sini. Di sini ada 4, ya. Nanti kalian mencocokkan pernyataan yang benar yang mana sesuai pasangannya masing-masing. Siapa yang bisa tunjuk jari? Silakan maju dan dicocokkan. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah betul apa belum? Ya. Ada ketika bertamu. Pasangannya adalah yang pertama, pilih waktu yang longgar. 2, ketuk pintu dan ucapkan salam. 3, jangan mengintip ke dalam rumah. Betul? Betul. Yang kedua, tentang surah An-Nur ayat 27. Itu berarti tentang firman Allah yang isinya ya, meminta izin saat bertamu. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam memuliakan tamu? Yang pertama, memberi hidangan, bersikap ramah, mempersilahkan masuk, berpakaian sopan, dan banyak senyum. Betul? Betul. Yang terakhir, pengertian ada bertamu pasangannya, berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahim. Betul? Ya. Alhamdulillah jawabannya betul. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai dan anak-anak sudah bisa memahami tentang adab bertamu, dan apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang akan bagikan hadiah atau reward bagi anak-anak yang berprestasi. Rewardnya ini buku, ya, semoga nanti bisa bermanfaat. Kalau punya habis bisa untuk menulis kembali. Dengan nilai yang tertinggi yang pertama adalah Devika. Yang kedua adalah Vicky. Oke, kita cepat guys. Oke.
dan jangan lupa untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ustaz cukup sekian. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.